positif maupun dampak negatifnya bagi diriku sendiri. Stay tune! Hai semua, kenalin nama aku Aliana Suayustika. Saat ini aku bersekolah di SMA Negeri 1 Pekanbaru di Jalan Sultan Syarif Qasim. Sekarang aku mau sharing mengenai pengalaman aku bersama informatika selama bertahun-tahun ini. Kalian tahu gak sih, awalnya ya aku pikir informatika itu bakal kayak yang ada di film-film. Contohnya nih, banyak kode, angka berjalan. Kalau ngetik itu kan keyboardnya ngebut, layar hitam, dan sebagainya. Tapi realitanya, justru banyak hal-hal sederhana yang bisa kepake di kehidupan sehari-hari aku. Trust me, I didn't expect I actually enjoy this. Adapun hal-hal yang paling sering aku gunakan di informatika itu ada 3 macam. Yang pertama Excel, yang kedua Word, dan yang ketiga PowerPoint. Kelihatannya basic kan, tapi fungsinya benar-benar luar biasa, ngebantu banget. Kayak waktu pertama kali aku ngebuka Microsoft Excel, harusnya aku sempat bingung. Di sana kan banyak kolom ya, angka-angka, terus juga rumus. Jujur itu intimidating sih. Lama-lama, setelah aku mempelajari berbagai fungsinya, aku mulai bisa bikin tabel jadwal belajar, data pengeluaran jajan, bahkan ngatur deadline tugas. It feel like I found a way to manage my chaos. Lalu ada juga Word. Dulu ya, aku tuh ngetiknya asal-asalan, pokoknya selesai udah kumpul ke gurunya gitu. Nah, setelah diajarin heading, align text, numbering, dan formatting lainnya, aku baru sadar gimana ngerapin dokumen bisa ningkatin kualitas kerja kita. Guru aku pernah bilang kalau tugas aku itu kelihatan niat banget. Nah, sejak saat itu aku sudah mulai mengulik semua fitur-fitur yang ada di Word. PowerPoint juga punya ceritanya sendiri bagi aku. Dulu aku benci banget kalau udah disuruh guru untuk maju demi mempresentasikan materi yang sudah aku buat. Tapi sekarang sih aku ngerasa itu bakal gampang ya, karena aku udah ngerti cara ngebuat slide yang jelas dan gak membuat penonton bingung. Slide yang rapi itu ibaratnya pintu masuk supaya ide kita bisa sampai ke orang lain. And yeah, I found confidence through my design. Meskipun banyak hal positif yang aku dapatkan dari informatika, tapi gak semuanya akan terasa ringan. Kalian pernah gak sih kayak terpaksa duduk di depan layar berjam-jam sampai lupa istirahat? Ada momen yang gak akan pernah aku lupain sih. Waktu itu tuh sekitaran kelas 9 mungkin kalau gak salah, SMP. Nah di situ aku kan disuruh ngerjain tugas nih, ngebikin file gitu lah ya. Tapi menjelang deadline-nya, file itu rusak dan chaos banget pada masanya sih. Pernah ngerasa terlalu ngandelin laptop dan juga aplikasi lainnya hanya untuk hal-hal kecil. Contohnya, catatan harian atau bahkan kalkulasi sederhana. That moment made me question myself. Could I still function without this tool? Can I still manage my life? Dari semua itu aku sadar satu hal. Belajar informatika bukan soal jadi ahli teknologi. It's more about learning how to be responsible in a digital world. Aku jadi lebih disiplin, lebih terorganisir, dan lebih aware sama cara kerja di balik layar. Teknologi bukanlah sesuatu yang harus kita takuti ataupun kita hindari. Asalkan kita bisa menggunakannya dengan bijak, maka dia akan menjadi sahabat kita yang powerful. Yang penting kita tetap jadi pemegang kendali, dan bukannya malah dikendaliin sama alat kita sendiri. So yeah, itu cerita tentang aku, bagaimana informatika ngebentuk cara aku bekerja dan juga belajar. Kadang bikin stres, kadang bikin bangga, tapi selama kita bisa seimbang dan juga ngerti tujuannya, aku yakin pembelajaran ini bakal berharga banget di masa depan. Semoga kalian bisa menemukan cara paling nyaman untuk belajar dan memakai teknologi versi kalian sendiri. Kalau kalian punya cerita seru ataupun ngeselin soal informatika, feel free to share ya. Let's grow and learn together.
Sampai ketemu lagi. Dan jangan lupa, we use tag doesn't use us. Stay kind, stay smart. Bye!